Masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa, dan kita masih akan membahas bagaimana timeline pencapresan dari Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka bersama dengan pengamat politik Mas Hoirul Umam. Mas Hoirul Umam, tadi kalau kita sudah lihat ya dari perjalanan historinya timeline pencapresan, ini kan artinya kita tahu pasangan dari Prabowo dan Gibran ini mengusung jelas-jelas keberlanjutan, penerusan dari program Presiden Joko Widodo. Ini artinya apakah akan bikin mungkin PDIP yang sebenarnya juga awalnya narasinya sama keberlanjutan juga akan gegerkah, atau jangan-jangan ada sisi negatifnya dengan narasi keberlanjutan dari Prabowo Gibran ini, mungkin ada efek negatifnya mungkin? Di fase awal, Mbak Rita, memang ada satu tantangan tersendiri karena bagaimanapun juga gerbong pro keberlanjutan itu terbelah dua. Satu gerbong yang mengusung Pak Prabowo, yang satu gerbong yang mengusung Pak Ganjar Pranowo. Nah, situasi ini yang kemudian membuat Jokowi misalnya sebagai pihak yang kemudian mencoba untuk mendorong betul isu tentang legacy, tentang keberlanjutan, itu kemudian menjadi harus memilih kepada siapa yang kemudian harus didorong. Tetapi di saat yang sama ada sebuah situasi yang justru itu menciptakan ketidakkondusifan secara politik. Karena situasi itu ditentukan oleh positioning dari Gibran per hari ini masih tercatat sebagai kader dari PDIP. Dan aturan legal formalnya, saya tadi coba untuk mencermati di ADART PDIP yang ditandatangani oleh Menkumham, oleh Pak Yasona Lawli, kader juga dari PDIP tahun 2015. Ada di pasal 22 poin B, poin C, dan juga poin D yang menegaskan betul tentang poin disiplin partai dan juga larangan terhadap anggota partai yang intinya kemudian harus betul-betul tegak lurus. Nah, situasi ini yang kemudian berpotensi membuka ruang bagi, saya sebelumnya sempat menyatakan ada potensi perang bubat antara posisi PDIP dengan kelompok dari Pak Prabowo kalau misal mengusung Gibran. Nah, situasi ini yang tampaknya perlu di-manage dengan baik, karena kalau misal tidak, tentu akan terjadi clash yang tidak produktif di sana. Kita coba hadirkan juga bagaimana elektabilitas berdasarkan dari sejumlah lembaga survei dari Prabowo Subianto. Ini pemirsa kita hadirkan bersama-sama, ini mulai dari Agustus 2022 sampai September 2023. Pemirsa, kita tahu bersama bahwa ini mungkin kalau dilihat ya Mas Hoirul Umam, grafiknya ini sepertinya agak sedikit naik turun, bahkan sempat turun, tapi di menjelang akhir yaitu pada bulan Juli dan juga September, puncaknya, peaknya, lalu kemudian pada bulan September ini sempat menurun sedikit. Apa yang bisa dibaca dari grafik ini? Ya, pertama bahwa aspek elektabilitas itu bersifat up and down. Dia tidak akan mengalami satu proses yang kemudian konstan. Nah, up and down itu ditentukan betul oleh informational input yang masuk di masyarakat. Pemberitaan apa, sentimennya negatif atau positif. Nah, kalau misalnya kita cermati dari 2022 sampai di penghujung 2022, posisi dari Pak Prabowo waktu itu masih berada di nomor 2. Dia berada di level di bawah Pak Ganjar. Tetapi sekali lagi yang tadi kita diskusikan Mbak Rita, pada momentum April sampai kemudian Juni mengalami akselerasi, dan poin itu disebabkan oleh menurunnya tingkat elektabilitas Mas Ganjar terkait dengan kontroversi U20. Nah, situasi ini yang tampaknya kemudian harus diantisipasi betul. Nah, apa yang kemudian pesan harus disampaikan? Capres, cawapres menjelang pilpres yang akan datang harus betul-betul disiplin, jangan sampai terjadi slip of tongue atau bahkan slip of mind, karena sekali itu terjadi dia berpotensi kemudian menjadi mendegradasi elektabilitas dan juga menjadi sentimen yang kurang produktif di mata publik. Nah, ini kalau tadi dari sejumlah lembaga survei ini kita hadirkan juga dari LSI, pemirsa. Ini kalau dari LSI justru grafiknya sangat naik ya, Mas Hoirul Umam. Artinya kan berarti sampai saat ini tingkat kepuasan dari pemilih dari Pak Prabowo ini semakin hari semakin meningkat. Bahkan di terakhirnya ini pada bulan September 2023 ini sudah pada peaknya. Kalau kita cermati dari data versi LSI, ini LSI DNCA ya, dia terlihat meningkat tajam karena dia berasal dari start yang cukup rendah di angka 25,4%. Kemudian meningkat di momentum 33,9%, itu di momentum tadi ketika posisi elektabilitas Mas Ganjar mengalami penurunan. Tetapi yang terpenting Mbak Rita, di posisi itu mulai terlihat betul manuver-manuver politik dari Pak Jokowi. Beliau tidak pernah menunjukkan statement secara terbuka memberikan dukungan kepada Prabowo atau kepada Ganjar. Pada saat itu terlihat sekali ya bermain dua kaki. Betul, tetapi di saat yang sama
manuver dia, termasuk juga sel-sel kekuatan politik di sekitar Pak Jokowi semakin terang benderang mulai menunjukkan keberpihakan kepada Pak Prabowo. Kita masih ingat misalnya di momentum Mei, Juni, Juli, Musra waktu itu yang diprakarsa oleh Projo dan juga sejumlah elemen relawan Jokowi yang memiliki kedekatan dengan Pak Jokowi, justru ketika hasil Musra diumumkan di momentum Juli, hasilnya nomor 1 adalah Pak Prabowo Subianto, dan itu tidak dipublikasikan. Saya masih ingat betul di angka dihadirkan kepada Pak Jokowi 20% itu Pak Prabowo Subianto. Nomor 2 Mas Ganjar di angka 19%. Nomor 3 baru kemudian Pak Erlangga Hartarto waktu itu. Memang hampir sama, tetapi gap itu bukan soal gap, tetapi ada angka psikologis. Ternyata ada aspek di lingkaran Pak Jokowi yang mencoba menyerap bahwa Prabowo adalah elemen yang tampaknya akan didukung oleh Jokowi. Baik, sekarang kita hadirkan dari survei Saiful Mujani. Pemirsa, kalau ini grafiknya juga masih ini ya, ups and down ya. Jadi kemudian dari di bulan Agustus awalnya tinggi, kemudian sempat turun, terakhir terus tinggi-tinggi sampai peaknya di bulan Juli. Rata-rata ini kayaknya peaknya di bulan Juli ya Mas ya, waktu pada Juli 2023. Kemudian tapi ini malah kebalikannya, di bulan Agustus dia turunnya cukup signifikan. Apa artinya ini Mas? Ya, memang dari basis data tentu kita bisa bertanya, terutama dari basis-basis data masing-masing dengan segala pendekatan, pilihan sampel dan lain sebagainya. Tapi kalau misal kita cermati, posisi dari Pak Prabowo tetap berada di cukup, kalau tidak di posisi pertama, di posisi kedua. Angka itu cukup fluktuatif, tetapi di saat yang sama, kalau misal kemudian kita cermati di angka, ini kan sangat berbeda, misalnya kita bandingkan dengan poll tracking. Dari SMRC dengan poll tracking, gap-nya agak berbeda, bahkan di atas margin of error. Artinya, masing-masing data memiliki suara yang berbeda. Tetapi, kalau misal kita cermati, ada situasi kalau misal semakin ke sini, tentu semakin mengerucut. Karena bagaimanapun juga, repositioning terkait dengan konteks konsolidasi nama cawapres sudah semakin terbuka. Di awal September sudah ada nama Anies dengan Muhaimin, kemudian mulai masuk Oktober sudah mulai ada Ganjar Mahfud dan juga Prabowo Subianto. Angka ini adalah data sejarah, tetapi yang kemudian perlu kita cermati adalah 1 bulan pasca deklarasi, terutama momentum Oktober ini, baru kemudian kita terlihat apakah kemudian proses sosialisasi itu berjalan efektif atau tidak, atau tingkat akseptabilitas dari pasangan capres-cawapres bisa diterima dengan baik oleh masyarakat atau tidak. Nah ini terakhir dari poll tracking pemirsa dari lembaga survei juga, ini kan kalau kita lihat juga cukup tinggi ya. Nah itu dari survei dari Prabowo Subianto. Sekarang kita juga akan hadirkan survei dari Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapresnya. Berikut kita hadirkan pemirsa. Nah ini dari indikator hanya 2 bulan saja ya Mas Hoirul Umam ya. Awalnya tidak tinggi sama sekali, tapi kemudian langsung mencuat. Ini artinya kira-kira ceruk suara yang mana yang kemudian bisa diraup oleh Gibran Rakabuming Raka sebagai pendamping Pak Prabowo? Iya, terkait dengan konteks pemilihan cawapres, Wanita, faktor elektabilitas itu hanya partikel kecil. Ada partikel yang lebih luas, mulai dari jaringan partai, jaringan non-partai, logistik, ideologi, kemudian aspek kerentanan, dan lain sebagainya. Nah, di level ini, memang Gibran memiliki elektabilitas yang cukup rendah. Dan ini artinya apa? Ada room for improvement yang jauh lebih besar. Nah, tetapi dipilihnya Gibran bukan semata-mata faktor elektoral, tetapi tadi faktor-faktor yang lain. Dan terkait dengan konteks ini, dipilihnya Gibran bukan semata-mata dia sebagai representasi dari anak muda, generasi milenial atau generasi Z atau zilenial, tetapi dia dipilih sebagai representasi dari keluarga Jokowi itu sendiri. Di level ini rasanya ada keyakinan betul di diri Pak Prabowo dan juga barangkali di internal Gerindra bahwa dia bisa mencapai kemenangan kalau mendapatkan backup dari Joko Widodo yang saat ini adalah sit-in presiden, apalagi kemudian didapat dukungan tambahan dari presiden yang lain. Dalam konteks ini adalah Pak SBY sebagai the experience, the leader yang pernah memenangkan 2 kali pilpres. Kita akan lihat bagaimana kemudian dinamika politik yang tentunya ini sudah ada 3 paslon yang terpilih. Tapi terima kasih sekali lagi Mas Hoirul Umam sudah bergabung bersama kami.